Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Nur akan berikan sebuah penjelasan. Silakan kalian amati slide yang ada di part 3 blogger Bu Nur. Di sana Bu Nur sudah memberikan beberapa slide yang intinya akan menjelaskan proses-proses di dalam termodinamika. Di sini Bu Nur akan memberikan sebuah tabel, di mana tabel ini adalah tabel ringkasnya untuk memahami slide-slide yang ada di blogger Bu Nur. Jadi cara membacanya begini. Jadi dalam proses termodinamika itu yang pertama ada yang namanya isobarik. Isobarik itu apa? Isobarik itu adalah tekanannya tetap. Kemudian di proses isobarik itu ada usahanya. Usahanya itu W sama dengan punya satuan Joule, di mana W-nya itu punya rumus adalah P dikali delta V atau V2 min P1. Kemudian di dalam isobarik itu ada energi dalamnya atau delta U punya satuan Joule juga, di mana delta U-nya nilainya adalah NCV kali delta T atau delta U sama dengan Q min W. Sedangkan untuk kalornya ya dengan satuan Joule juga ya, itu Q sama dengan delta U plus W. Oke, ini adalah konsep di dalam isobarik. Ini pekan yang lalu Bu Nur sudah berikan. Kemudian yang kedua namanya isokorik. Isokorik itu volumenya tetap. Di dalam volume tetap, kalau kalian lihat grafik di slide Bu Nur, itu membentuk garis yang lurus ya. Di sumbu Y-nya, di sumbu X-nya lurus sehingga usahanya itu sama dengan 0 konsepnya. Kemudian delta U-nya sama dengan NCV kali delta T, delta U-nya sama dengan Q min W, sedangkan kalornya karena W-nya 0 maka Q-nya sama dengan delta V. Kemudian proses selanjutnya adalah isotermal. Isotermal ini adalah suhunya tetap, di mana rumusnya itu di dalam slide Bu Nur itu adalah usaha sama dengan nRT. N dan R ini adalah ketetapan ya. Kemudian ln V2 per V1. Ini menyangkut pelajaran matematika. Nanti biasanya di dalam soal itu ada nilainya. Misalnya ln 4 berapa, ln 2 berapa. Itu ya, seperti ini. Kemudian delta U-nya kalau di dalam proses isotermal itu tidak ada delta U atau energi dalamnya, karena energi dalam ini tergantung oleh suhu ya, nih tergantung oleh suhu. Jadi delta U-nya karena dia 0, tidak suhunya tetap, maka 0, apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga Q-nya itu sama dengan usahanya sendiri. Jadi kalornya adalah usahanya sendiri ya. Kemudian yang keempat yaitu prosesnya adiabatik, di mana adiabatik ini tidak ada kalor yang dilepaskan, artinya Q-nya sama dengan 0. Kalau ditanya berapa usahanya, maka 1 per gamma min 1 dikali P2 V2 min P1 V1 ya, di mana delta U sama dengan min W. Jadi energi dalamnya sama dengan U min usahanya. Kalornya tidak ada yang masuk atau tidak ada yang keluar, di mana CV-nya itu adalah 3/2 nRT, CP 5/2 nRT, di mana CV adalah kalor jenis pada V tetap, sedangkan CP adalah kalor jenis pada P tetap ya. Yang gamma ini adalah gamma yang di sini adalah ketetapan Laplace ya, di mana gamma itu sama dengan CP per CV. Oke, nah ini penjelasan ringkas slide Bu Nur yang ada di blogger hari ini. Semoga kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.